Halo bro, bertemu kembali dengan saya Fatah. Mungkin teman-teman melihat saya tidak sebahagia biasanya, tidak seceria biasanya saat menyampaikan materi. Ini dikarenakan saya mengalami situasi yaitu berupa kekurangan energi. Mungkin teman-teman di luar sana sering mendengar ini tentang INFP yang mudah kelelahan. Nah, ini penyebabnya salah satunya yaitu karena saya habis keluar bertemu teman-teman. Bertemu orang yang terlalu banyak itu membuat INFP seringkali kelelahan ya. Ini dikarenakan fungsinya yaitu INFP yang cenderung introvert, di mana dia memerlukan lebih banyak waktu untuk menyendiri karena dia mendapatkan energi dari dalam dirinya sendiri, bukan dari luar. Nah, ketika ada suatu kondisi di mana INFP diharuskan untuk bertemu orang lain, bertemu orang banyak, nah ini terasa cukup melelahkan ya. Semakin kesini saya semakin sadar bahwa itu sangat-sangat melelahkan. Saya hampir bisa dibilang out of control daripada diri saya sendiri. Saya merasa bisa tiba-tiba melakukan hal yang di luar kendali saya. Saya menjadi sangat-sangat capek. Saya menjadi mudah marah. Ini perlu disadari bagi teman-teman INFP yang lain ya. Kadang kita menjadi capek sendiri, kadang merasa seperti tidak ada energi lah. Itu bisa jadi karena kita terlalu banyak bertemu orang lain. Kita kurang dalam merecharge atau mengisi kembali baterai seorang INFP. Lalu apa yang saya lakukan sebagai seorang INFP untuk menambah energi, merecharge, mengisi ulang energi saya? Salah satunya yaitu saya mendengarkan musik. Bisa didengarkan. Musik membuat saya menjadi lebih enjoy. Tapi ini tidak harus semua INFP mengikuti hal ini ya. Bisa dengan cara lain. Misalkan dia membayangkan suatu hal atau hal lainnya ya yang bisa menambah energi, merecharge. Itu tidak harus mendengarkan musik. Tapi kebanyakan dari kita mungkin musik itu berpengaruh karena kita cenderung sensitif. Kita bisa mendengar dari alunan musiknya, nadanya. Kita bisa mendapatkan feel itu dan kita jadi bisa tambah berenergi. Dan memang benar ya, menurut saya sendiri itu memang kesendirian adalah kunci. Jadi ketika saya sendiri, saya merasa lebih enjoy. Saya bisa melakukan banyak hal yang itu bisa menambah energi saya. Tidak semua musik bisa saya dengarkan dengan nyaman. Musik-musik tertentu yang membuat energi saya bertambah, dan itu pun harus dalam kondisi sendiri. Ketika saya berada di sekeliling orang banyak, tetap sama saja. Itu tidak menambah karena energinya akan kalah dengan energi lingkungan sekitar. Nah, ini juga sering dikatakan bahwa INFP itu bisa digambarkan sebagai seorang vampir, di mana vampirnya itu bukan vampir yang ngeri ya, bukan vampir yang
menakutkan. Tapi vampir di sini dimaksudkan yaitu seseorang yang menyedot energi dari lingkungan sekitar. Karena mungkin empati kita tinggi, kita bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain. Nah, ketika mungkin satu orang oke, dua orang oke, banyak orang, kita akan menyerap semua energi dari sekeliling kita. Maka dari itu, kita sebagai INFP harus pintar-pintar dan sadar ya. Yang penting sadar. Kita sadar kita introvert. Kita sadar kita butuh waktu untuk sendiri. Kita cara ngerjasnya begitu. Kita ketika bertemu orang lain energinya berkurang. Kita harus sadar itu dulu. Lalu kita menjaga. Kita bukannya menjauhi orang lain ya, tidak seperti itu. Tapi menjaga jarak saja. Misalkan kita amannya di bertemu orang 1 jam, ya sudah. Ketika lebih, hati-hati. Kan seperti itu. Mungkin orang yang ekstrovert bisa untuk berjam-jam, bahkan berhari-hari ketemu orang itu terus, misalnya banyak orang ketemu terus. Kita sebagai introvert tidak bisa. Ya bukan tidak bisa sih, lebih ke kesulitan saja begitu ya. Jadi bagi teman-teman introvert, terutama INFP, introvert itu bukan alasan bagi kita untuk tidak bisa bertemu orang lain. Kita tetap bisa kok, caranya dengan mengakali. Kita bertemu seperlunya. Ketika memang tidak benar-benar dibutuhkan, tidak perlu banget, kita bisa menyendiri. Nah itu diperlukan kesadaran untuk membatasi. Oke, seperti itu teman-teman. Jadi mungkin teman-teman banyak yang merasa sama juga seperti saya, mengalami kekurangan energi, kehabisan energi. Bisa komentar di bawah, bisa sharing pengalamannya, mungkin barangkali suatu saat bisa saya bahas. Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di lain kesempatan.